Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya Nabi salam صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا Selamat datang kami haturkan kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, serta Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Bapak Dr. Adi Suryanto MSI di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Mohon berkenan terlebih dahulu untuk menyerahkan santunan kepada anak yatim. Berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Foto bersama selesai. Terima kasih. Adik-adik, kami silakan kembali ke tempat. Salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
Seluruh hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diiringi paduan suara BPSDM Provinsi Jawa Timur. Menyanyikan Mars Jawa Timur. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Khofifah Indar Parawansa, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Suryanto MSI, serta yang kami hormati para Widya Iswara Provinsi Jawa Timur, para Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Hari ini Kamis tanggal 14 Oktober 2021, sungguh berlimpah berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita semua, karena kita bersama-sama dapat mengikuti pelepasan dan penutupan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 16 tahun 2021 dan penyerahan penghargaan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur, serta penganugerahan tanda kehormatan pemerintah Provinsi Jawa Timur Djar Basuki Mawabeo Perak dan Perunggu, dan penyerahan penghargaan ASN Achievement Award 2021 kategori kelembagaan Kabupaten Kota oleh Gubernur Jawa Timur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan awali acara ini dengan mendengarkan laporan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Aris Agung Paiwai, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat dan yang kami hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Yang kami hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Suryanto MSI. Terima kasih Bapak kehadirannya di Jatim Corporate University BPSDM Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Asisten Administrasi Umum, yang kami hormati Ketua IKA Timnas Provinsi Jawa Timur Bapak Dr. Nurholis, yang kami hormati seluruh Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kepala BKD Kabupaten Kota, dan seluruh peserta PKN 2 Angkatan 16 yang kami banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang menjelang sore ini kita dapat melaksanakan kegiatan pelepasan dan penutupan PKN 2 Angkatan 16 tahun 2021. Perlu kami laporkan secara singkat kepada Ibu Gubernur dan Kepala Lembaga Administrasi Negara bahwa kegiatan ini telah berlangsung sejak tanggal 29 Juni 2021 dan akan berakhir besok, yang hari ini akan ditutup secara langsung. Kegiatan ini kita laksanakan secara blended learning, Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara, sehubungan pada saat pertama kami setelah pembukaan. Pada saat itu dihadiri Pak Deputi Bapak Baseng, ada pandemik yang begitu agak tinggi, sehingga 4 hari yang harusnya 2 minggu kami potong langsung kembali ke daerah masing-masing. Jadi ini adalah pelatihan yang tersingkat klasikal, Pak. Jadi 4 hari pertama dan 4 hari terakhir ini, dan kemarin teman-teman tanggal 12 telah mengakhiri seluruh kegiatan seminar aktualisasi dari proyek perubahan yang mereka kerjakan. Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara yang kami hormati dan Ibu Gubernur, peserta seluruhnya adalah 55 orang peserta, berdasarkan dengan gender, laki-laki ada 51 orang dan perempuan 4 orang, dengan komposisi peserta dari Kejaksaan Agung ada 3 orang, dari Provinsi Jawa Timur ada 7 orang, Provinsi Kalimantan Selatan ada 1 orang, Kabupaten Kota Provinsi di Jawa Timur ada 18 orang, dan Kabupaten Kota di luar Provinsi Jawa Timur ada 26 orang peserta. Perlu kami laporkan bahwa sesuai dengan amanah dari Lembaga Administrasi Negara, peserta PKN ini telah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan sampai dengan akhir pelaksanaan ini, dan alhamdulillah seluruh peserta dinyatakan lulus, 55 orang, dengan berbagai hal yang memang dinamika yang terjadi. Ada teman-teman kita di tengah jalan, ada yang sakit kena COVID, ada juga teman-teman kita yang harus bergelut dengan urusan administrasi yang begitu banyak,
namun alhamdulillah seluruh kegiatan aktivitas ini dapat selesai. Sesuai dengan amanah Lembaga Administrasi Negara, kami mengumumkan 10 besar terbaik dari peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional Angkatan 16 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Izinkan kami menyampaikan tidak berdasarkan nomor urut peringkat, tapi berdasarkan nomor urut acak. Yang pertama adalah Bapak Yudi Triadi SHMH, nomor urut 16, dengan instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan judul Proyek Perubahan Peningkatan Pemantauan dan Review Manajemen Risiko Biro Perencanaan menggunakan aplikasi online di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Yang kedua, Dr. Gigi Primada Kusumaningrat, MKes, dari instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur. Mohon maaf, Ibu Dr. Lili Pujiastuti SHMH, instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur, judul Proyek Perubahan Peningkatan Implementasi Hukum bagi perangkat daerah di Provinsi Jawa Timur melalui Klinik Penanganan Hukum. Selanjutnya, Dr. Gigi Primada Kusumaningrat, MKes, instansi Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan judul Proyek Perubahan Optimalisasi Pengadaan Barang Jasa dikecualikan pada PPK Blut RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Selanjutnya, Ruby Haris ST, nomor urut 25, instansi pemerintah Kabupaten Gunung Mas, dengan judul Proyek Perubahan Strategi Integrasi Layanan Elektronik Pemerintah Daerah melalui Pusat Data Sinyal Pemda Padat. Selanjutnya, Bapak Sutikno SHMH, nomor urut 38, kebetulan ini Ketua Kelas B, instansi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dengan judul Proyek Perubahan Si Dr. Pratut Pidum. Selanjutnya, Haji Yuli Trisna Ibrahim ST, MT, nomor urut 42, instansi pemerintah Kota Pontianak, dengan judul Proyek Perubahan Upgrading dan Upscaling Monitoring Penilaian Kinerja BMD. Selanjutnya, Bapak Arif Firmanto STP MSI, instansi pemerintah Kabupaten Sumeneb, judul Proyek Perubahan Si Papa, Strategi Peningkatan Kesejahteraan Petani melalui Stabilitas Harga Pasca Panen. Selanjutnya, Insinyur Didik Rudi Prastia MMA, nomor urut 47, instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan judul Proyek Perubahan Strategi Peningkatan Produksi Pertanian melalui Usaha Pelayanan Jasa Wisata Terpadu. Selanjutnya, Dr. Anda Restu Novi Widiani, MM, nomor urut 49, instansi pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan judul Proyek Perubahan SIPJOS Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial melalui perluasan jangkauan Prokesos berbasis online. Selanjutnya, Dr. Sopenggi, APMM, nomor urut 51, instansi pemerintah Kabupaten Nganjuk, dengan judul Proyek Perubahan Bos Didik Naik Sibi, Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Pendidikan menuju generasi berkarakter religius, cerdas, dan berprestasi. Demikian 10 peringkat terbaik dari Angkatan 16 PKN 2 tahun 2021 BPSDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Izinkan kami juga menyampaikan kepada Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara ucapan terima kasih kami BPSDM Jawa Timur telah dipercaya tahun ini menjadi peringkat terbaik Lembaga Pelatihan Tingkat Nasional tahun 2021, dan alhamdulillah tahun ini kami mendapatkan 2 prestasi sekaligus, yaitu Lembaga Pelatihan Berprestasi dan juga Inovasi Microlearning, dengan mengangkat kearifan lokal yang diangkat oleh para widyaswara kita, dan alhamdulillah mendapat peringkat pertama. Selanjutnya kami juga terima kasih kepada Bapak Lembaga Administrasi Negara bahwa tahun ini kami juga terakreditasi secara langsung. Yang 5 tahun kami dulu hanya terakreditasi 1,
dan alhamdulillah seluruh program mulai dari PKN 2, PKA, PKP, Latsar kami sudah terakreditasi dengan akreditasi A. Terima kasih Bapak. Adapun berbagai program prioritas telah kami laksanakan di tahun 2021 ini sebanyak 375 angkatan di tahun 2021 dan alhamdulillah kegiatan yang paling menjadi prioritas kami adalah berbagai kegiatan yang diinisiasi langsung oleh Ibu Gubernur Jawa Timur, terutama di dalam kegiatan peningkatan SDM kepemimpinan di pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Demikian yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Adi Suryanto berkenan untuk memberikan sambutan dan arahan, dan sekaligus kami mohon dengan hormat Ibu Gubernur Jawa Timur untuk memberikan sambutan sekaligus menutup kegiatan ini dengan resmi. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan ikuti penanggalan tanda peserta sekaligus penyerahan STTPP kepada para peserta PKN tingkat 2 angkatan 16 oleh Gubernur Jawa Timur. Untuk itu mohon berkenan dengan hormat Gubernur Jawa Timur didampingi Kepala LAN RI dan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk dapat hadir di atas panggung guna menanggalkan tanda peserta dan menyerahkan STTPP. Yang pertama yaitu Sabari Christian Mambor Eshut dari Kabupaten Teluk Wondama. Selanjutnya, Lisda Ariana Esos dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dr. Andes H. Jahilin MPD dari Kabupaten Ketapang. Harto SEMSI dari Kabupaten Ketapang. Majerum Purni SH dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Muhammad Daud Esos SEMSI dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Dr. Andes Edi Rahman dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Haji Ahmad Saiku SEMM, Kabupaten Lombok Barat. Suparlan Esos dari Kabupaten Lombok Barat. Lalu Marta Jaya SPIMM dari Kabupaten Lombok Barat. Dr. Andes Haji Yoi Afrida Susetio Jati SH MSI dari Kabupaten Mojokerto. Sugeng Widodo Esos MM dari Kabupaten Pacitan.
Dr. Andes Masrukin MM dari Kabupaten Pacitan. Muhammad Zain Mahmud Esos dari Kabupaten Pasangkayu. Imran Makmur SPI MSI dari Kabupaten Pasangkayu. Dr. Andes Nur Kamit MPD dari Kabupaten Tuban. Dr. Andes Joko Sarwono dari Kabupaten Tuban. Yudi Triadi SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Demus Wonda SKM MKes dari Kabupaten Puncak. Leonard Anthony Heha Mahwa APMSI dari Kabupaten Puncak. Hudan Syarifuddin Esos MSI dari Kabupaten Probolinggo. Ugas Irwanto Esos MSI dari Kabupaten Probolinggo. Yanuar Rahmadi Esos MM dari Provinsi Jawa Timur. Dr. Lili Pujiastuti SHMH dari Provinsi Jawa Timur. Dr. Gigi Primada Kusumaninggar MKes dari Provinsi Jawa Timur. Yantrio Aulia SSI NEC Dev dari Kabupaten Gunung Mas. Ruby Haris ST dari Kabupaten Gunung Mas. Muhammad Afid ST MSI dari Kabupaten Sigi. Simpson Samberi Eshut MSI dari Kabupaten Teluk Wondama. Rihel Esos dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Dr. Andes Muhammad Fuad Sidik MM dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Yesai Lanus SH dari Kabupaten Kupang. Imam Rifadi SH dari Kabupaten Pamekasan. Sahrul Munir Esos MM dari Kabupaten Pamekasan. Cahya Wibawa ST dari Kabupaten Pamekasan. Aser Waroi Esos dari Kabupaten Teluk Wondama. Richardus Kilmas SH dari Kabupaten Teluk Wondama. Egbertson Karubui SE dari Kabupaten Teluk Wondama. Sutikno SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Muhammad Rawi SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dr. Andes Misdi MSI dari Kota Madiun. H. Yuli Trisna Ibrahim STMT dari Kota Pontianak. Dr. Andes Apip Permana MM dari Kota Kediri. Dr. Andes Heri Purnomo dari Kota Kediri. Agus Dwi Saputra SSMSI dari Kabupaten Sumedang. Arif Firmanto STP MSI dari Kabupaten Sumedang. Insinyur Didi Rudi Prasetya MMA dari Provinsi Jawa Timur. Insinyur Arif Lukman Hakim MM dari Provinsi Jawa Timur. Dr. Randa Restu Novi Widiani MM dari Provinsi Jawa Timur. Dr. MHD Aftabudin RZSPT MSI dari Provinsi Jawa Timur. Dr. Sopingi APMM dari Kabupaten Nganjuk. Nafan Tohawi SHMH dari Kabupaten Nganjuk. Insinyur Rusman Johan Tinggi Nehe MSI dari Kabupaten Teluk Wondama. Dan Jeffrey G. Ayamiseba SE dari Kabupaten Teluk Wondama. Penyerahan STTPP selesai, berkenan Ibu Gubernur Kepala LAN tetap berada di tempat karena kita akan saksikan Bapak Ibu hadirin penganugerahan lencana kehormatan Kepala Daerah Pemimpin Perubahan oleh Kepala LAN RI dan piagam penghargaan atas peran kepemimpinan yang inisiatif dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara dalam rangka mendukung terwujudnya world class government di Provinsi Jawa Timur kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Haja Hovifah Indar Parawansa. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu serta seluruh hadirin diberikan piagam penghargaan atas peran kepemimpinan yang inisiatif dalam pengembangan kompetensi ASN dan selanjutnya juga akan disematkan lencana kehormatan Kepala Daerah Pemimpin Perubahan. Berkenan berfoto bersama terlebih dahulu, sebentar bisa difoto. Bapak Ibu dan juga seluruh hadirin yang kami hormati, begitu berbahagia, boleh kita berikan tepuk tangan, suatu kebanggaan bagi kita semua. Terima kasih, foto bersama selesai, Ibu Gubernur berkenan kembali ke tempat beserta baik, dan diserahkan pula sebuah cenderamata dari pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kepala LAN Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih dan berkenan Ibu Gubernur, Kepala LAN RI serta Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk dapat kembali ke tempat.
Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, dan berikut ini kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan perwakilan peserta PKN 2 Angkatan 16 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Fuad Siddiq MM dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, mohon maaf Bu ya. Yang terhormat Direktur Lembaga Administrasi Negara, yang terhormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Ibu Kepala OPD Provinsi Jawa Timur, Bapak-bapak pembimbing POS Pengembang Sumber Daya Manusia di Provinsi Jawa Timur, yang terhormat peserta latihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 16 serta semua angkatan yang hadir saat ini, berbagai daerah maupun jabatan dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Antara lain Kejaksaan Agung, Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Kabupaten Pamekasan, Pemerintah Kabupaten Teluk Wenea, dan Pemerintah Kota Kediri, Pemerintah Kota Sumeneb, dan Provinsi Jawa Timur. Hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam suasana pandemik COVID-19 ini, masih diberi kesempatan bersilaturahmi dalam rangka pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Angkatan 16 tahun 2021, pengembangan sumber daya manusia di Provinsi Jawa Timur. Banyak hal yang kami dapatkan selama mengikuti kegiatan-kegiatan PIM2 ini, yang mana pada saat ini adalah masa pandemik. Kami berharap dan kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu. Berbagai masukan dalam bentuk inovasi sesuai dengan tugas dan fungsi kami masing-masing, sehingga nanti dapat membantu pemerintah kami di dalam melaksanakan kegiatan perubahan maupun pemerintah pusat, kabupaten, dan provinsi. Suka duka yang kami dapatkan di sini ada. Kalau dukanya adalah apa? Begitu teman kami kena positif COVID, kami juga berduka semuanya. Tapi dengan hal lain, pelayanan-pelayanan yang ada di BKPS ini begitu the best, Bu. Saya katakan the best apa? Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dengan kemanusiaan yang hebat dan tinggi. Kami berduka, teman kami kena. Tetapi pelayanan diberikan dengan hal-hal di mana kami tanyakan sebaik-baiknya. Dan ini juga terjadi pada diri saya. Pada saat saya tidak mempunyai sertifikat
COVID, bukan tidak sempat COVID, tetapi hilang pada saya itu. Langsung Pak Kabannya yang turun. Akhirnya kami dapatkan ini. Saya terima kasih, saya salut, pantas saja beliau ini mendapatkan hal-hal yang begini, begitu baik, mendapatkan yang semuanya. Karena dari anak buahnya, dari stafnya sampai pimpinan, pelayanan yang diberikan oleh PKN ini begitu luar biasa. The best, Pak. Saya berharap ini juga di dalam saya mewakili teman-teman, kami menyampaikan bahan dan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat di dalam hal ini. Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSD, menghadapi pandemi ini selalu dapat menjadi sumbangsih memajukan kegiatan daerah kita masing-masing. Demikian sambutan ini saya sampaikan. Saya mewakili teman, apabila ada yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Muhammad Fuad Sidik MM dari Kabupaten Kota Waringin Timur yang mewakili seluruh peserta PKN 2 Angkatan 16. Bapak dan Ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita juga akan bersama-sama mendengarkan sambutan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Adi Suryanto MSI, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu sekalian, pada kesempatan pertama saya tidak henti-hentinya mengajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Kuasa. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, diberikan banyak nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada upacara pelepasan PKN tingkat 2 angkatan ke-16 di kampus ASN Corporate University BPSDM Jawa Timur. Yang kita hormati, kita banggakan bersama-sama Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya, para kepala-kepala SKPD, dan juga tentu tamu undangan yang berbahagia yang hadir secara luring maupun daring, dan tentu rekan-rekan, teman-teman, ya para peserta PKN Angkatan 16 di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Wabil khusus untuk Kepala BPSDM Jawa Timur beserta jajarannya yang luar biasa telah berhasil menyelenggarakan PKN tingkat 2 ini. Seperti yang disinggung tadi oleh perwakilan peserta, Pak Sidik ya, dari Kalimantan Tengah ya, Kalimantan Tengah. BPSDM Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang tetap berani, tetap menyelenggarakan PKN 2 meskipun di tengah-tengah gelombang pandemi COVID yang luar biasa. Karena beberapa provinsi angkat tangan. BPSDM-nya angkat tangan, Pak Adi angkat tangan. Kami tidak sanggup untuk menyelenggarakan, nggak tahu harus bagaimana caranya. Tetapi BPSDM Jawa Timur beserta BPSDM lainnya tetap bertahan. Kami akan tetap selenggarakan. Karena kita jauh-jauh hari sebelum COVID datang, LAN telah membuat kebijakan agar kita merubah cara belajar kita, metode belajar kita. Yang tadinya hanya klasikal menjadi blended learning, menggunakan virtual learning, online learning, dan lain seterusnya. Alhasil, pandemi ternyata di satu sisi membuat kita prihatin, tapi di satu sisi juga membuat kita terus-menerus belajar. Pandemi telah memberikan
makna yang luar biasa. Paling tidak ada 2 pesan. 1, datangnya pandemi memesankan kepada kita semua bahwa kita adalah manusia yang punya banyak sekali kelemahan. Tidak ada daya upaya yang bisa kita lakukan kecuali atas izinnya. Yang kedua, justru di saat seperti itulah kita disadarkan bahwa kamu adalah makhluk yang luar biasa diciptakan Tuhan dengan akal dan pikirannya untuk bagaimana dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan masih bisa membuat terobosan-terobosan, cara-cara baru, menemukan alternatif baru, inovasi-inovasi baru, sehingga kita bisa keluar bersama-sama dari situasi yang demikian kompleks. Pandemi COVID-19 adalah merupakan pandemi terbesar dalam sejarah umat manusia. Mengapa demikian? Karena merebak hampir di seluruh wilayah dunia. Beda dengan kalau kita pelajari sejarah-sejarah COVID, sejarah-sejarah pandemi sebelumnya. Kita kenal yang besar-besar, ada namanya pandemi Justinian, jauh sebelum Masehi. Yang itu akhirnya memporak-porandakan Kekaisaran Bizantium. Masuk periode Masehi, abad 13-14, disebut dengan wabah Black Death, yang menurut informasi hampir 2/3 penduduk Eropa meninggal dunia. Saat itulah Eropa meninggal oleh banyak penduduknya, banyak tanah-tanah tak bertuan, dan sebagainya, akhirnya mempengaruhi juga perencanaan kota yang tumbuh berkembang di Eropa karena lebih mudah kita menata sebuah kawasan yang tidak ada penghuninya, Pak. Kemudian muncul wabah kolera, pes, dan sebagainya, SARS, dan seterusnya, sampailah pada wabah COVID-19. Bapak Ibu sekalian, tentu atas nama pribadi, atas nama lembaga, saya juga ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya yang luar biasa telah memfasilitasi PKN ini dengan luar biasa. Selamat untuk para peserta yang tadi sudah diumumkan semuanya lulus. Berita pertama kemarin saya terima, PKN 2 lulus semua. Langsung pengujinya yang dari LAN 3 orang, saya bilang, kamu sebelum ke tempat acara mampir dulu ke rumah saya di Jogja. Ngopi dulu, saya tanya, bener lulus semua? Bener Pak, bener bagus semua? Bener Pak. Karena kadang karena kemurah hatian penguji kemudian diluluskan. Ini alhamdulillah enggak, memang kualitasnya bagus-bagus. Meskipun dilaksanakan secara, tadi disebutkan Pak Aris, terbatas dengan blended learning, klasikalnya hanya on kampusnya hanya 4 hari depan dan 4 hari di belakang. Itu tidak menjadi masalah, tidak menjadi persoalan buat kita semua. Kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi untuk Provinsi Jawa Timur, khususnya Ibu Khofifah, Bu Gubernur, yang menurut saya telah luar biasa memimpin Jawa Timur, khususnya perhatian terhadap pengembangan kompetensi aparaturnya. Yang terus-menerus mendorong agar ASN tetap produktif, tetap kerja keras meskipun di saat pandemi. Ibu mohon maaf, saya sering mengikuti betul bagaimana Jawa Timur. Mulai dulu awalnya menjadi viral karena merupakan daerah yang dianggap COVID-nya paling tinggi, seolah Jawa Timur sudah mau kiamat itu. Semua daerah hampir merah semua, ya. Tetapi sekarang kita tengok prestasi yang luar biasa untuk Jawa Timur, hampir semua kabupaten kota sudah pada level 1. Ketika kita menghadapi situasi-situasi kompleks, situasi-situasi luar biasa, situasi yang tidak biasa, maka tidak bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang biasa. Maka sebagai seorang pemimpin perubahan, Bu Gubernur memberikan contoh yang banyak pada kita, sampai dalam hal menangani COVID. Ibu Bapak sekalian, saya sering pengalaman di lembaga administrasi negara sejak COVID, saya katakan, kawan-kawan semua, rapatkan barisan. Pertama, hari ini yang penting nomor 1 adalah sehat, karena kesehatan itu mahal. Untuk itu maka setiap pegawai saya wajibkan untuk sehat. Caranya, mari berolahraga. Apapun olahraganya, agar sehat.
Mari kita minum vitamin, makan yang bagus dan sebagainya, tidur istirahat yang cukup. Tapi apakah itu cukup? Tidak. Saya sampaikan, tiap minggu kita adakan pengajian dan doa bersama. Tiap bulan saya minta semuanya infak sedekah bareng-bareng. Kita gerakan. Karena imunitas tidak hanya bisa kita tingkatkan dengan cara-cara fisik, tapi imunitas spiritual itu juga penting bagi kita semua. Alhamdulillah dengan cara itulah saya yakin, karena COVID ini adalah merupakan makhluk Tuhan, makhluk Allah. Maka kemudian ketika kita minta kepada yang punya makhluk itu untuk dinyahkan, dipinggirkan, dihilangkan, tidak mudah bagi Allah urusan yang seperti itu. Maka ketika pemerintah pun menggelar doa-doa bersama di mana-mana, saya katakan itu yang harus dilakukan. Bukan sekedar hanya dengan pendekatan medis belaka. Karena di sisi luar medis juga COVID ada urusan-urusan non-medisnya. Ini yang mungkin semua orang juga harus ketahui. Bapak Ibu sekalian, kembali kepada PKN 2. Alhamdulillah, awalnya saya diberikan laporan ada peserta yang di awal-awal juga terkena COVID. Enggak masalah. Ya, itu kita ambil hikmahnya. Yang penting sekarang penutupan semuanya sehat walafiat. Ini semuanya wajah peserta cerah-cerah semua. Sampai-sampai tadi perwakilan peserta ya memberikan sambutannya sangat-sangat berapi-api. Penuh semangat. Ya, begitu berdiri di belakang, udah apa namanya? Auranya luar biasa. Kumisnya dengan suara yang khas dan lantang gitu kan, tapi ternyata sedikit tidak fokus. Ya, tadi menyebutnya Jawa Timur dengan Kalimantan. Kepala LAN disebutnya direktur. Ya, ini. Tapi itu bagian dari terlalu bersemangat. Ya, terlalu bersemangat. Enggak masalah. Ya, enggak masalah. Ya. Jadi kadang kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan kecil itu sesuatu yang wajar. Karena kadang terlalu bersemangat, tidak usah jadi masalah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan para peserta, selama kurang lebih 4 bulan lamanya, kita semua belajar tentang leadership, tentang bagaimana menjadi pemimpin perubahan. Yang luar biasa bagi kawan-kawan adalah, kawan-kawan ikut diklat tim pada saat pandemi, pada saat situasi kompleks, situasi di mana kita bertahan, kita sehat saja, ya, itu sudah butuh ikhtiar luar biasa. Apalagi dibarengi dengan belajar dan harus melakukan perubahan. Maka bagi saya, peserta PKN 2 yang lulus pada saat pandemi, itu luar biasa. Kalau ikut PKN pada saat normal, biasa-biasa saja, ya biasa. Tapi prestasi ketika kawan-kawan semuanya lulus, pada saat-saat yang sebenarnya kita penuh dengan keterbatasan. Nah untuk itu maka saya berikan apresiasi kepada kawan-kawan yang hari ini semuanya lulus dan menjadi pemimpin perubahan. Apa PR kita? Apa pekerjaan rumah kita selanjutnya? Kawan-kawan semua, karena tadi sudah dideklar oleh Kepala BPSDM, semuanya lulus. Maka hari ini semuanya mendapatkan predikat sebagai pemimpin perubahan. Untuk itu maka sadarlah, satu langkah keluar dari ruangan ini. Sadarlah Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan, di pundak Bapak Ibu sekalian ada tanggung jawab sebagai pemimpin perubahan. Yang mana? Sebagai pemimpin perubahan, maka ide-ide, gagasan-gagasan, pemikirannya, perilaku, tindak tanduk semuanya akan dilihat oleh banyak orang. Mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian harus menjadi penggerak, inspirator untuk melakukan banyak sekali perubahan. Bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk koleganya, untuk mitra kerjanya, untuk stakeholdernya, dan juga untuk organisasinya. Saya yakin, kalau ikhtiar ini kita terus-menerus lakukan, birokrasi kita akan menjadi luar biasa. Apalagi cita-cita pemerintah di 2024 ingin membangun namanya world class birokrasi. World class birokrasi itu nggak mungkin bisa terwujud kalau kita tunggu-tunggu saja. Harus ada ikhtiar yang upaya terus-menerus, sinergi semua pihak,
untuk fokus bagaimana kita membangun world class birokrasi. Birokrasi berkelas dunia tidak pernah akan terwujud kalau ASN-nya tidak berkelas dunia. Untuk itu maka kunci penting ya bagi kita untuk membangun itu semua adalah bagaimana kita bersama-sama mari kita bangun kompetensi, profesionalitas para aparatur sipil negaranya. ASN sebenarnya adalah pegawai yang senantiasa mau belajar. Hanya tergantung bagaimana pemimpinnya. Apakah mau memberikan kesempatan, memberikan kepercayaan untuk kita. Karena saya punya positive thinking. Bahwa sebenarnya ASN Indonesia itu luar biasa. Gampang suruh berubah. Asal pimpinannya memang mengajak perubahan, memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan perubahan. Kadang ada pemimpin yang tidak percaya, tidak memberikan kesempatan. Hari ini kita ditunjukkan di Jawa Timur, gubernur kita, Bu Khofifah, bukanlah pemimpin yang seperti itu. Tapi pemimpin yang betul-betul memberikan kepercayaan, kesempatan untuk BPSDM, kesempatan untuk semua aparaturnya, untuk bergerak bersama-sama, sinergi, bagaimana caranya kita tetap produktif, berkinerja, membangun bangsa dan negara, khususnya Jawa Timur. Oleh-oleh dari Jawa Timur, yang lebih penting, di lain mungkin Bapak Ibu sekalian sudah beli-beli souvenir atau jajan-jajan, tapi itulah pelajaran, itulah lesson learn yang bisa kita ambil dari proses pembelajaran selama 4 bulan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, menjadi pemimpin perubahan tidaklah mudah. Butuh ikhtiar usaha yang terus-menerus. Butuh istiqomah. Kalau kita bergerak berapa langkah, sudah dihantam kiri, kanan, depan, belakang, atas, kita guling, kita mundur, kita stuck, kita berhenti, maka bukan pemimpin perubahan. Pemimpin perubahan, biarkan orang lain menilai kita. Komentar apapun silahkan. Kita tetap jalan dengan keyakinan kita, dengan gagasan kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Mengapa ini penting? Karena tidak pernah ada di dunia ini rumusnya. Kalau kita punya ide baik, gagasan baik, maka serta-merta semua orang akan setuju dengan kita. Tidak ada rumus. Di kiri kanan kita mungkin ada orang yang tidak setuju. Di depan belakang kita mungkin ada orang yang meragukan kita. Tapi mungkin di dekat kita ada orang-orang yang mendukung kita. Maka tugas pemimpin adalah merubah. Bagaimana orang-orang yang tadinya tidak mendukung kita, meragukan kita, melawan kita, menjadi teman kita, sahabat kita, bahkan mendukung kita. Itulah esensi dari leadership. Karena leadership, pemimpin tidak boleh, tidak pernah bekerja sendirian. Pasti dia punya follower. Ketika ada pemimpin atau yang ngaku pemimpin, bekerja sendirian, cuap-cuap sendirian, kelihatan hebat sendirian, tetapi di belakangnya rapuh, bukanlah pemimpin perubahan. Karena dia hanya untuk dirinya sendiri. Untuk itu maka ketika Bapak Ibu sekalian nanti kembali ke tempat ke instansi masing-masing, saya berpesan, jadilah pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu menggerakkan organisasi kita, sumber daya kita untuk perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Oleh-oleh dari BPSDM Jawa Timur, saya kira banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, lesson learn yang sudah diambil dari pelajaran selama melakukan proyek perubahan. Diklat ini bukan diklat proyek perubahan, diklat ini adalah diklat kepemimpinan. Maka yang penting bukanlah proyek perubahannya, tapi bagaimana Bapak Ibu sekalian mengambil ikhtibar, mengambil pelajaran dari bagaimana cara kita memimpin perubahan. Ternyata tidak mudah, butuh istiqomah. Apalagi ditantang setelah ini kita terus-menerus melakukan proyek perubahan untuk jangka menengah dan juga jangka panjang. Ini butuh ketelatenan, ketelitian, ketekunan, kesabaran. Ada suatu kota yang pernah saya singgahi. Saya bertanya kepada supir angkot, Pak, ini kota luar biasa ya. Kenapa Pak? Jalannya lebar-lebar. Oh, tapi Bapak, jangan salah. 10 tahun yang lalu, Pak Wali Kota saya membuat jalan lebar-lebar ini dihujat, dicaci maki, ya, oleh banyak orang, dianggap wali kota gila. Ngapain bikin jalan lebar-lebar? Wong di daerah kita masih sepi, nggak ada kendaraan, banyak-banyak. Sedikit orang memiliki
kendaraan. Tapi sekarang, 10 tahun kemudian, betul, bisa dibayangkan kalau kota itu tidak memiliki perencanaan, tata kota yang baik, jalan yang ditata dengan baik, termasuk jalan yang lebar-lebar tadi, mungkin kota itu sudah menjadi yang daerah yang crowded lalu lintasnya. Jadi kadang Pak Ibu sekalian, hari ini gagasan kita dianggap nyeleneh. Hari ini gagasan kita dianggap tidak ada tempat. Tetapi bisa jadi 5 tahun, 10 tahun lagi semua orang akan mengatakan ternyata orang yang selama ini kita anggap gila adalah orang yang tahu tentang masa depan. Pemimpin harus visioner, harus bisa menangkap apa sebenarnya gambaran masa depan yang harus kita atau akan kita hadapi bersama-sama, penuh dengan dinamikanya tentunya. Baiklah Pak Ibu sekalian, pada akhirnya saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, apresiasi setinggi-tingginya para BPSDM Jawa Timur, Ibu Gubernur, semuanya kepala OPD, semua kawan-kawan peserta yang telah bersinergi untuk mensukseskan acara PKN tingkat 2 Angkatan 16 2021 di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Saya tadi ditugaskan Pak Aris untuk membacakan 5 peserta terbaik yang berdasarkan hasil evaluasi diambil dari 10 peserta terbaik yang tadi sudah disampaikan Aris. Saya ingin membacakan peserta terbaik, 5 terbaik, mulai dari peserta ke-5 terbaik. 5 peserta terbaik, urutan ke-5 atau peringkat ke-5 diperoleh oleh peserta dari instansi Kabupaten Nganjuk, Dr. Sopingi. Dan predikat atau peringkat ke-4 diperoleh oleh Bapak Yudi Triadi dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Peringkat ketiga selanjutnya diperoleh oleh peserta dari Provinsi Jawa Timur, Ibu Dr. Anda Restu Novi Widiani. Dan peringkat kedua terbaik diperoleh peserta dari Kabupaten Sumeneb, Arif Firmanto. Dan peserta dengan predikat teristimewa diperoleh oleh peserta atas nama Sutikno dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Terima kasih, selamat untuk 5 peserta dengan predikat teristimewa, 10 peserta dengan predikat terbaik, dan semua peserta yang telah selesai mengikuti PKN tingkat 2. Ujian yang kita hadapi beberapa waktu yang lalu, Selasa kemarin, itu ujian di kelas. Sehingga ada predikat-predikat ranking segala macam. Tetapi sesungguhnya, ujian yang sesungguhnya nanti ketika Bapak Ibu sekalian keluar dari BPSDM, menjadi pemimpin perubahan, apakah akan lulus uji atau tidak. Itulah pertaruhannya. Nanti Bu Gubernur akan melepas 55 orang peserta, yang saya selalu membaratkan menggunakan istilahnya Khalil Gibran, 55 orang akan dilepas di kampus BPSDM ini, menjadi pemimpin-pemimpin perubahan. Pertanyaannya, atau doa kita bersama tentu berharap semua anak panah tadi akan sampai pada tujuannya. Tetapi apakah 55 anak panah itu nanti akan sampai pada tujuan atau cita-cita yang diinginkan? Bisa jadi ada sebagian yang tidak sampai pada tujuannya. Karena apa? Pertama mungkin kurang fokus dalam membidik arah. Yang kedua mungkin energi kita tidak cukup untuk menarik busur panah tadi. Yang ketiga, mungkin di luar sana terpaan angin demikian kencang. Godaan-godaan dan lain seterusnya bisa saja menjadi kita luput mencapai tujuan-tujuan tadi. Maka kuncinya adalah fokus dan istiqomah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, telah disebutkan oleh Kepala LAN RI para peserta PKN terbaik kali ini. Untuk itu inilah saatnya kita akan saksikan bersama penyerahan penghargaan kepada 5 terbaik peserta PKN 2 Angkatan 16. Kami silakan untuk mengambil tempat. Terbaik pertama, Bapak Sutikno SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian terbaik kedua, Bapak Arif Firmanto STPMSI dari Kabupaten Sumeneb. Terbaik ketiga, Ibu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian terbaik keempat, Bapak Yudi Triadi SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan terbaik kelima, Bapak Dr. Sopingi APMM dari Kabupaten Nganjuk. Dan untuk menyerahkan penghargaan kepada 5 terbaik peserta PKN 2 Angkatan 16 ini, mohon berkenan Kepala LAN RI bersama Gubernur Jawa Timur dan didampingi Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan penghargaan kepada para terbaik ini. Kami silakan. Kita akan saksikan bersama Bapak Ibu penyerahan penghargaan kepada 5 terbaik peserta PKN 2 Angkatan 16. Terbaik pertama, Bapak Sutikno SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian terbaik kedua, Bapak Arif Firmanto STPMSI dari Kabupaten Sumeneb. Terbaik ketiga, Ibu Dr. Anda Restu Novi Widiani MM dari Provinsi Jawa Timur. Kemudian terbaik keempat, Bapak Yudi Triadi SHMH dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan terbaik kelima, Bapak Dr. Sopingi APMM dari Kabupaten Nganjuk. Selanjutnya berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kita akan abadikan momen yang begitu istimewa ini, Bapak Ibu. Baik, kembali boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa, Bapak Ibu, apresiasi kepada 5 peserta terbaik PKN 2 Angkatan 16 tahun 2021 Provinsi Jawa Timur. Foto bersama selesai. Terima kasih Ibu Gubernur, Kepala LAN berkenan untuk kembali ke tempat bersama dengan Kepala BPSDM dan kepada seluruh penerima. Kami silakan untuk dapat kembali ke tempat. Bapak Ibu serta seluruh hadirin, acara kita hari ini memang begitu istimewa karena bertepatan juga dengan peringatan Hari Jadi ke-76 Provinsi Jawa Timur bulan ini. Kita akan saksikan penyerahan penghargaan Jer Basuki Mowo Beo Perak yang diberikan, dianugerahkan kepada Bapak Aris Agung Paewai, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, yang telah membawa BPSDM Provinsi Jawa Timur untuk pertama kalinya menjadi peringkat terbaik nasional sebagai lembaga pelatihan tingkat pemerintah daerah tahun 2021. Untuk itu berkenan Bapak Aris Agung Paewai untuk mengambil tempat di depan. Dan selanjutnya yaitu penghargaan Jer Basuki Mowo Beo Perunggu kepada 3 orang Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Timur yang merupakan tim Widya Iswara BPSDM Provinsi Jawa Timur yang meraih penghargaan peringkat terbaik 1 nasional Inovasi Pengembangan Materi Microlearning 2021. Kami silakan mengambil tempat, yaitu Bapak Dr. Hari Wahyudi SHMSI, Bapak Siswo Heru Toto SHM Hum MM, serta Bapak Muhammad Taufik SHMAP.
Kemudian Bapak Ibu, kita juga akan menyaksikan penyerahan kepada pemenang ASN Achievement Award 2021 kategori kelembagaan kepada kabupaten kota. Kami silakan untuk mengambil tempat. Peringkat 1 diraih oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban. Peringkat 2 yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya. Peringkat 3 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumeneb. Kemudian peringkat 4 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan. Dan peringkat 5 yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung. Dan untuk penyerahan ini, penyerahan penghargaan Jar Basuki Mawobeo dan juga penyerahan kepada ASN Achievement Award, mohon berkenan dengan hormat Ibu Gubernur Jawa Timur didampingi Kepala LAN RI menyerahkan kepada para penerima penghargaan. Yang pertama diberikan kepada Bapak Aris Agung Paewai, Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Jar Basuki Mawobeo Perak. Selanjutnya Jar Basuki Mawobeo Perunggu diberikan kepada Bapak Dr. Hari Wahyudi SH MSI. Kemudian diberikan pula kepada Bapak Siswa Heru Toto SH MHum MM. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Taufik SH MAP. Kemudian kepada peraih penghargaan ASN Achievement Award kategori kelembagaan Kabupaten Kota. Yang pertama yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tuban. Kemudian yang kedua adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Surabaya. Selanjutnya diberikan pula sebagai peringkat ketiga yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumeneb. Kemudian peringkat keempat yaitu Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan. Dan peringkat kelima yaitu Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tulungagung. Mohon berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Rekan-rekan media, rekan-rekan fotografer kami silakan untuk dapat mengambil gambar. Kembali boleh kita berikan tepuk tangan yang luar biasa Bapak Ibu. Ada banyak sekali penghargaan yang boleh diberikan di hari ini. Tentunya menjadi kebanggaan kita semua sebagai warga Provinsi Jawa Timur. Foto bersama selesai. Terima kasih Ibu Gubernur berkenan kembali ke tempat. Kepala LAN berkenan kembali ke tempat beserta dengan Kepala BPSDM dan seluruh penerima penghargaan. Bapak Ibu serta seluruh hadirin yang kami hormati, Provinsi Jawa Timur genap di usia yang ke-76 tahun dan sebagai kado terindah bagi provinsi kita tercinta ini, kita akan saksikan ada sebuah kado istimewa dari paduan suara BPSDM Provinsi Jawa Timur dalam tayangan berikut ini. Hari ulang tahunmu,
tercapai segala cita-citamu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu. Semoga bahagia akan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Selamat ulang tahun ku ucapkan untukmu. Semoga bahagia akan mengiringi langkahmu. Tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Dirgahayu Provinsi Jawa Timur yang ke-76. Dan inilah saatnya kita akan ikuti dan dengarkan sambutan Gubernur Jawa Timur sekaligus berkenan menutup secara resmi PKN tingkat 2 Angkatan 16 yang terhormat Ibu Haja Hovifah Indar Parawansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya yang jawab soalnya kalau Rahayu Pak Adi, Pak Kepala LAN, tambahan Kagem Jawa Timur, terutama untuk daerah Mataraman, dekat-dekat Mojopahit, dan seterusnya. Yang kita hormati bersama Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara, Bapak Dr. Adi Suryanto MSI, matur nuwun sanget, terima kasih rawuhnya Bapak di antara kegiatan yang mestinya agak sulit untuk ditinggalkan. Tapi perhatian Bapak kepada Jawa Timur dan kepada peserta PKN 2 Angkatan 16 ini luar biasa. Ini akan menjadi bagian dari penguatan tidak hanya bagi peserta yang mengikuti PKN, tetapi bagi kami semua, betapa bahwa hidup adalah perubahan. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Mungkin bisa di-underline semuanya, hidup adalah perubahan. Dan yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Pak Kepala BPSDM, Paris, juga yang saya hormati, seluruh teman-teman saya di OPD Pemprov Jawa Timur, semua, Pak Joni ya. Ini komandan kuratif Pak Adi. Jadi proses di mana bed okupansi rasio di rumah sakit berapa, alhamdulillah kemarin 741, 7% ICU, 4 untuk isolasi dan 1% rumah sakit darurat COVID. Yang terbesar di Surabaya ini sudah 0 selama seminggu ini pasien COVID-nya. Alhamdulillah, terima kasih. Seluruh pembimbing di sini, Widya Iswara di sini, semuanya saya sampaikan terima kasih, keteguhan, kekuatan, kesabaran, keuletan. Karena kita harus membangun strong partnership. Di mana-mana saya seringkali menyampaikan kompetisi iya,
tetapi sinergi, kolaborasi menjadi bagian yang harus menyatu. Di antara kekuatan-kekuatan yang ada di Jawa Timur, saya sering kali menyampaikan bahwa we need strong partnership dengan sangat banyak instansi vertikal, TNI, Polri, dan semua lini termasuk private sector. Inovasi-inovasi secara alami di dunia ekonomi itu pasti mereka akan butuhkan karena mereka harus memiliki daya saing yang tinggi. Nah, KPI harus disiapkan. Key Performance Indicators itu harus disiapkan. Ada IKU, Indeks Kinerja Utama di masing-masing RPJMD. Tapi KPI di masing-masing tugas dan fungsi belum bisa kita detailkan seperti di private sector. Nah, pada posisi seperti inilah saya rasa we have to improve. Untuk seluruh peserta PKN 2, saya ingin mengajak kepada kita semua, ada analisis tua, lama, tapi saya sampai sekarang masih menggunakannya, SWOT analysis. Karena nanti dikasih PR oleh Pak Kepala LAN, bahwa sudah ada PIN pemimpin perubahan. Kalau satu OPD, pesertanya satu Pak Kepala LAN, susah. Maka harus kenali kalau misalnya berapa orang diajak melakukan retreat, lakukan SWOT analysis, sederhana sekali. Strength, kekuatannya apa? Dari personilnya, dari organisasinya, dari ekosistemnya, infrastrukturnya, silakan dari berapa item yang akan diurai. Lihat kekuatannya. Pada saat sudah melihat kekuatannya, weakness-nya, kelemahannya apa? Ya personilnya, ya strukturnya, ya infrastrukturnya, ekosistemnya. Masing-masing bisa mengurai itu. Kalau ada kampus lebih mudah, karena mereka akan memandu. Kalau tidak dipandu kampus yang ada sungkan, segan. Tidak jadi itu nanti. Opportunity, semua punya opportunity. Yang bisa melihat opportunity adalah yang mau membuka alam pikirannya. We have to open mind. Ada yang memang sudah merasa topnya top. Close of mind. Udah repot kalau itu. Repot maju, repot berubah. Tapi kalau kita mau mendengarkan, we have to open mind. Catat, we have to open mind. Pada posisi seperti itu, akan ketemu pikiran-pikiran genuine dan pikiran out of the box. Akan ketemu. Pikiran out of the box, artinya memang tidak biasa-biasa saja. Harus ada sesuatu yang luar biasa yang kita lakukan. Tadi ketika saya menyampaikan plakat ke Pak Kepala LAN, saya menyampaikan, Bapak ini plakat kami yang baru. Plakat yang baru itu gambarnya adalah kerapan sapi. Kerapan sapi itu artinya we have to work hard. Kita harus kerja keras dan kita harus lari kencang. Masa anak ada kerapan sapi kemudian jalannya kelemek-kelemek, kan enggak ada. Setiap kerapan sapi itu pasti lompatannya sapi itu di atas rata-rata. Makanya ada sesuatu yang kemudian izin Pak Kepala LAN ada yang disoal. Karena kemudian disakiti itu. Tapi supaya larinya kencang. Kadang dikasih katanya ya, dikasih balsem, ada alatnya gitu sampai kemudian berdarah supaya larinya kencang. Bukan itunya, tetapi bahwa kita harus lari kencang. Kita bekerja keras
negara lain bekerja keras. Kita bekerja profesional, negara lain bekerja profesional. Kita membangun kolaborasi, negara lain juga membangun kolaborasi. Dan kemudian kenapa mereka lebih kencang? Mereka sudah menggunakan artificial intelligence, AI. Di situ kemudian ada percepatan-percepatan. Kalau tidak, ya pasti akan tertinggal. Nggak cukup hanya dengan lompatan-lompatan. Kalau saya menyebut artificial intelligence, hari ini transformasi digital adalah sebuah kebutuhan. Transformasi digital adalah sebuah kebutuhan. Opportunity, kemudian kita melihat ada threat, ada tantangan-tantangan. Apa yang sebetulnya bisa kita bangun pada diri kita? Bagaimana, saya mohon maaf kalau kemudian saya menukil. Jadi begini, ada hadis qudsi itu begini, ana inda dzanni abdi bi. Aku, kata Allah, akan memberikan apa yang diprasangkakan oleh hambaku. Maka jangan pernah bernegatif thinking. Yang harus kita bangun adalah optimisme dan positive thinking. Jadi kalau saya lihat Pak Muhammad Fuad Siddiq tadi, saya kesimpulan, oh ini Pak Fuad sedang cek sound. Karena jam 3 khawatir orang ngantuk gitu. Jadi kalau cek sound kan ketahuan, oh berarti tidak ngantuk. Saya menyebut Jawa Timur memang diseleotkan. Jadi Kalimantan Timur ternyata semua merespon, berarti semua pada posisi konsentrasi prima. Saya ingin mengajak kepada kita semua, positive thinking ini menjadi penting. Hoax itu karena negative thinking. Ada kebutuhan kita. Persatuan, persatuan, persatuan. Kami terima kasih Pak Kepala LAN, seluruh peserta dari berbagai instansi, dari berbagai daerah, even yang dari Jawa Timur. Bumi Jawa Timur ini kami menyebut bumi Mojopahit. Inilah bumi yang mengenalkan pertama kali dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Mpu Tantular Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Diambil bagian depannya Bhinneka Tunggal Ika. Ini adalah sebuah keniscayaan, anugerah yang Allah turunkan di bumi Indonesia yang Pak Presiden beberapa kali menyampaikan. Ketika Pak Presiden Jokowi ketemu, waktu itu masih Presiden Ashraf Ghani. Pak Presiden Ashraf Ghani adalah Presiden Afghanistan. Yang kemudian beliau tanya kepada Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden Jokowi, Indonesia itu berapa suku? Maka Pak Presiden Jokowi menjawab 714 suku. Kagetlah Presiden Ashraf Ghani. Karena Afghanistan itu hanya 7 suku. 7 suku ini ternyata susah bersatu. Nah 714 suku kalau enggak karena kita saling tepos seliro, membangun toleransi, membangun moderasi, betapa potensi kemungkinan memecah belah suku, memecah belah daerah, memecah belah pimpinan itu terjadi. Maka izin Pak Kepala LAN, pemimpin perubahan itu juga merubah mindset yang mungkin ego-ego sektoral, ego-ego daerah yang memungkinkan kemudian sampai akhirnya berpikir untuk bisa melakukan sesuatu, memisahkan dari NKRI dan seterusnya. Saya mohon Pak Kepala LAN, ini juga menjadi satu kesatuan. Ini juga menjadi satu kesatuan. Pemimpin perubahan adalah pemimpin yang memang NKRI harga mati dan akan membela negara ini karena kita yakini bahwa keberagaman 714 suku ini adalah kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dalam satu riwayat begini,
ketika Rasulullah Muhammad SAW akan wafat, beliau pernah berpesan. Antara lain pesannya adalah lindungi minoritas, lindungi perempuan. Pak Kepala lindungi perempuan, bukan kepada Pak Kepala, sebelahnya Bapak. Lindungi perempuan, lindungi minoritas. Maka kebutuhan untuk membangun harmonious partnership, kalau tadi saya menyebut strong partnership, tapi sekarang saya akan menyampaikan harmonious partnership. Bagaimana kita membangun partnership yang harmonis, itu menjadi penting. Lindungi perempuan, lindungi minoritas. Dalam kondisi seperti ini, pemimpin perubahan adalah pemimpin yang akan memberikan equal treatment. Maka Weber menyebut birokrat yang baik adalah yang bersifat impersonal. Weber menyebut birokrat yang baik adalah birokrat yang impersonal. Semuanya equal treatment. Tapi nanti kita akan ketemu, Bapak Ibu para pemimpin perubahan, kita akan ketemu terakhir ini. Saya mohon maaf menggunakan referensi Imam Al-Ghazali. Itu membuat klasifikasi 4 golongan komunitas kita. Kategori pertama adalah rajulun yadri annahu yadri. Para pemimpin perubahan semua yang saya hormati, kita akan ketemu nanti stafnya Bapak Ibu sekalian. Ekosistem yang ada di lingkaran Bapak Ibu sekalian. Ada kategori rajulun yadri annahu yadri. Ini orang tahu bahwa dia punya kemampuan, gampang Bapak mendorongnya, gampang Bapak gandeng langsung lari bersama. Karena memang mereka tahu bahwa dia punya kemampuan. Tekan tombol lari kencang. Tapi ada kategori kedua, rajulun yadri annahu la yadri. Ada kategori orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu. Bisa 2 opsi, 1 dia akan belajar, 2 dia akan nutupi ketidaktahuannya ya dengan beberapa macam cara. Rajulun yadri annahu la yadri, dia tahu bahwa dia tidak mampu. Tapi inilah tugas pemimpin perubahan. Menyampaikan kepada mereka, ayo short course di sana, ayo short course di sana, dan seterusnya dan seterusnya. Kategori ketiga, ada rajulun la yadri annahu yadri. Dia tidak tahu bahwa dia punya kemampuan. Ini juga adalah tugas pemimpin perubahan. Mengeksplor, ternyata ini timnya Bapak Ibu sang pemimpin perubahan ini, ternyata dia luar biasa, cuma dia tidak tahu. Mungkin dia tidak pada posisi yang tepat sesuai dengan talentanya, kompetensinya, dan seterusnya. Ini tugas pemimpin perubahan untuk, kalau bahasa Jawa, digenah-genahno. Bagaimana mereka secara proporsional itu bisa melaksanakan tugas-tugas yang lebih dekat dengan kompetensinya. Kategori keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Ada mungkin tim, stafnya, Bapak Ibu, sang pemimpin perubahan, dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu, repot itu. Kalau dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu, kadang-kadang, wong namanya tidak tahu kalau dia tidak mampu, ngeyel. Ngeyel. Tapi inilah tugas pemimpin perubahan. They have to improve, ajak mereka melakukan improvement. They have to open mind. Mereka harus mau membuka format berpikirnya bahwa ada memang kategori mereka, dia tidak tahu bahwa mereka tidak mampu. Jadi maksud saya jangan dicuekin. Jangan dicuekin. Ajak mereka bersama-sama bergandengan tangan. Insya Allah dia akan ketemu pada format dan proporsi yang tepat. Dia akan bisa memaksimalkan seluruh energi yang dimiliki. Bapak Ibu semua yang saya hormati,
khusus bagi yang di luar Jawa Timur, saya mohon untuk menyampaikan kenapa setiap event yang saya hadiri ada salawat Nabi seperti tadi, ada santunan yatim. Salawat Nabi itu harapannya adalah bahwa kami ini berharap Rasulullah itu mengajarkan kepada kita sifat moderat dan toleran. Moderat dan toleran. Tawasud dan tasamuh. Moderasi dan toleransi itulah yang harus terus kita pupuk. Supaya ego-ego karena apa itu relatif lah. Kemudian bisa ada penetrasi. Ada suasana di mana kita harus membangun moderasi dan toleransi di antara kita semua. OPD strategis, OPD yang dianggap kurang strategis, eselon 2, eselon 3, dan seterusnya. Saya dari tahun 99 sudah jadi menteri. Saya dari tahun 99 sudah menjadi komandan di institusi yang vertikal, kepala BKKBN padahal bukan dokter. Saya waktu itu juga, saya yang menelpon calon menteri, waktu itu peranan wanita. Yang menelpon calon menteri itu loh saya. Saya dulu ditugasi Gus Dur menelpon sangat banyak menteri Pak Kepala LAN. Nah setelah itu di antara menteri yang saya telepon waktu datang tiba-tiba balik menelpon saya, besoknya mau diumumkan. Yang beliau sampaikan, Bu Hovifah, saya enggak usah jadi menteri. Lah kan saya yang telepon ibu tadi malam. Enggak, I'm too old to become minister katanya. Dan seterusnya, akhirnya kata Gus Dur begini, kalau ibu nggak mau, ibu yang cari sekarang. Itu Gus Dur. Yang biasa sama Gus Dur itu siapa? Hovifah. Ya sudah ibu telepon aja sendiri. Sederhana itu. Sudah. Setelah itu saya sowan Gus Dur. Gus Dur, saya ini sudah wakil ketua DPR RI. Nggak usah jadi menteri, saya bilang gitu. Karena apa? Saya itu 6 bulan sebelumnya saya paling teriak-teriak bubarkan menteri itu, bubarkan. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, anggarannya tahun 99, anggaran kementerian itu 9 miliar. Waduh, kalau ini orang euforianya luar biasa, tuntutan terhadap kesetaraan gender luar biasa, anggaran 9 miliar ngurusi se-Indonesia jadi apa? Saya bilang, boten Gus Dur, saya bilang. Terus sudahlah kalau gitu Mbak Hof pengennya apa? Saya bilang one gate policy system. Aduh apa itu Mbak katanya. One gate policy system. Gini Gus Dur, anggarannya biar aja. Kesehatan jadi Depkes, departemen waktu itu. Kalau pertanian jadi Deptan, pendidikan jadi departemen pendidikan. Tapi policy-nya satu pintu. Saya bilang one gate policy system. Nah, setelah itu apalagi Mbak? Aduh Gus Dur, ini sekarang itu jangan peranan wanita Gus Dur, pemberdayaan perempuan. Apa bedanya? Kata Gus Dur, ini ada Menseknek, ada Menseskap waktu itu. Anu Gus Dur bedanya, kalau peranan wanita itu women's role. Kalau pemberdayaan perempuan, women's empowerment. Saya cuma membahasa Inggris kan, oh gitu ya. Sudah, jadilah berubah nama itu. Apa yang ingin saya sampaikan? Apa yang mendorong kita untuk bisa lebih progresif? Peranan wanita dengan pemberdayaan perempuan pasti berbeda. How to empower, how to empower. Nanti para pemimpin perubahan semua yang saya hormati, how to empower. Ini menjadi PR kita semua, how to empower. Jangan dibikin mereka powerless. How to empower. Pada saat itu kemudian beliau meminta saya menjadi kepala BKKBN. Kebayang enggak, bukan dokter. BKKBN waktu itu vertikal. Vertikal itu sampai PLKB, penyuluh lapangan KB di tingkat kecamatan. Bagaimana caranya? Saya bilang, Gus Dur, saya ini sudah punya anak 3. Saya ini hamil anak keempat. Bagaimana saya jadi kepala BKKBN? Kebayang enggak?
Di mana-mana 2 anak cukup, 2 anak cukup. Ini kepala BKKBN-nya hamil anak keempat. Waduh. Akhirnya saya matur begitu, kata Gus Dur begini, Mbak Khofifah ini kan punya suami, hamil. Tidak apa-apa, gitu aja kok repot. Sudah, tapi kan tidak selesai di situ. Saya undang PricewaterhouseCoopers. Mas Kemal waktu itu, jadi country directornya Pak Kepala LAN. Mas Kemal, saya pengen dibantu tapi saya enggak punya duit, saya bilang gitu. Apa Mbak? Saya pengen dilakukan retreat di BKKBN. Kalau kita mau bilang visi misi itu kan enggak bisa ngarang. Hari itu hak asasi manusia lagi luar biasa. Didengungkan luar biasa. Salah satu hak asasi adalah perempuan kalau enggak mau hamil jangan dipaksakan. Akhirnya kemudian dilakukan retreat, sudah ketemulah bukan KB itu 2 anak cukup, tapi keluarga berencana adalah keluarga berkualitas. Masya Allah saya bilang, saya ini diuntungkan oleh hasil retreat PricewaterhouseCoopers, free of charge. Setelah itu tidak selesai, Mas Kemal saya mau dibantu tapi ini lebih besar lagi. Apa Mbak? Belum ada assessment Pak Kepala LAN. Jadi kemudian saya dibantu, yang saya sampaikan, saya ingin dibantu kualifikasi, nah ini kaitan dengan ini, leadership dari seluruh kepala kantor BKKBN Kabupaten Kota se-Indonesia dan Kanwil. Kalau sekarang banyak lembaga assessment, kalau waktu itu belum ada. Jadi saya meminta PricewaterhouseCoopers melakukan semacam assessment, tapi ini adalah tataran leadership-nya. Satu, dibagi 4 macam waktu itu. Jadi aspek leadership itu di situ ada kemampuan memang dia berkomunikasi, kemampuan membangun jejaring dan seterusnya. Jadilah kita punya peta, kalau sekarang mau lihat kompetensi ASN terang. Tapi waktu itu kan belum secanggih sekarang, tahun 99. Saya dibantu PricewaterhouseCoopers untuk bisa melakukan identifikasi kompetensi dan aspek leadership kepala kantor BKKBN tingkat 2 dan Kanwil BKKBN tingkat 1. Jikalau ini saya sampaikan sesungguhnya lebih menjadi referensi belajar dari pengalaman saya. Siapa tahu ada manfaatnya bagi kita semua. Dan seluruh pemimpin perubahan yang saya cintai dan saya banggakan, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Timur, BPSDM Jawa Timur, kami menyampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian mempercayakan proses PKN 2 ini di BPSDM Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan yang dibawa pulang yang baik-baik, yang dibawa pulang yang manis-manis, yang dibawa pulang adalah rindunya kembali ke Jawa Timur, rindunya kembali ke BPSDM Jawa Timur. Terima kasih semuanya dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan atas kebaikan kita semua. Tentu kita bersama-sama akan menutup PKN 2 angkatan ke-16 ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, selamat bertugas kembali di daerah dan tugas masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, sebagai wujud kesungguhan kita bersama untuk mengabdi kepada negeri, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu seluruh hadirin kami mohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya hanya ungkapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih atas pencapaian-pencapaian yang luar biasa hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Ahmalus Solihin, SH, MH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan pada kesempatan sore hari ini kami berdoa menurut agama Islam, dan yang beragama selain Islam kami mohon untuk menyesuaikan dengan keyakinannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijjalali wajhikal karim wa azimu sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan ungkapan puji syukur atas segala nikmat dan rahmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan upacara pelepasan dan penutupan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-16. Semoga acara ini selalu mendapat rahmat, taufik dan hidayah dari-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Besar, bimbinglah kami dengan ilmu-Mu, agar dalam acara pelepasan dan penutupan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 16 bisa membekali ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas sebagai bekal dalam membawa perubahan ke arah yang lebih baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa kami, untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Hindarkanlah bangsa kami dari segala bentuk perpecahan, dan tunjukkanlah pula kepada kami jalan yang benar di bawah lindungan dan ridho-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami mohon jauhkanlah bencana yang menimpa kami. Jadikanlah Provinsi Jawa Timur serta kabupaten kota untuk selalu dapat mensyukuri dan mempertahankan prestasi penghargaan yang diperoleh. Hilangkanlah pandemi COVID-19 yang membawa dampak bagi kesehatan, ekonomi, dan kemanusiaan. Kami sadar semua ini perlu kekuatan, kerja keras, ketulusan dan kehalusan budi, serta keimanan yang kuat untuk memperjuangkannya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, kepada Engkaulah kami menyembah, dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu benar. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah pula kepada kami bahwa yang salah itu tetap salah. Berilah kami kekuatan untuk menjauhinya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin-pemimpin kami, serta kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, seluruh hadirin yang kami hormati, demikian telah kita ikuti seluruh rangkaian acara kita hari ini.
Terima kasih kami haturkan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur atas kehadirannya, serta terima kasih pula kepada Kepala LAN RI yang telah berkenan hadir di Jawa Timur, seluruh tamu undangan dan juga seluruh Bapak Ibu atas perhatiannya. Hari ini bertabur penghargaan, penuh kesan dan bikin bangga. Terus semangat para pemimpin perubahan, bela negeri, majukan bangsa. Saya Grace Mamahit, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seluruh rangkaian acara ini akan ditutup dengan foto bersama. Kami akan persiapkan terlebih dahulu. Foto bersama kali ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama yaitu kelas A, kemudian yang kedua adalah kelas B. Untuk itu kepada Bapak Ibu kelas A, kami silakan juga untuk bersiap-siap sehingga nanti jalannya foto bisa berlangsung dengan cepat. Bersiap dulu. Baik, kami silakan Bapak Ibu kelas A terlebih dahulu. Di atas boleh Bapak. Izin Bapak Ibu juga boleh tetap diatur jaraknya satu dengan yang lain. Baik, dan mohon berkenan Ibu Gubernur Jawa Timur, Kepala LAN RI, kemudian asisten, staf ahli, serta jajaran Kepala OPD Provinsi Jawa Timur yang turut hadir, kami silakan untuk dapat menempati tempat duduk yang berada di depan. Baik, kita akan foto bersama. Izin kami hitung dalam hitungan 1, 2, 3. Berikutnya boleh tangan kanan mengepal, penuh dengan semangat, tangan kanan saja yang mengepal. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih. Kemudian berikutnya kelas B, kami silakan kelas B. Silakan kelas B. Izin Bapak Ibu para peserta PKN kelas B boleh diatur jaraknya. Baik, kita akan atur terlebih dahulu. Izin 1, 2, 3. Pause yang berikutnya, tangan kanan mengepal, ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dan pada kesempatan ini Bapak Ibu begitu istimewa karena Ibu Gubernur Jawa Timur akan menyerahkan cenderamata berupa plakat Provinsi Jawa Timur kepada perwakilan PKN dari Kabupaten Puncak. Kami silakan. Kami silakan salah satu peserta PKN yang berasal dari Kabupaten Puncak, Papua. Kami silakan Bapak, begitu luar biasa, terima kasih. Boleh menghadap ke kamera, kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu, torang semua basudara.
Ini merupakan satu jalinan yang luar biasa antara Provinsi Jawa Timur dan juga Kabupaten Puncak. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatiannya.